Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku utuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, masih kita lanjutkan tentang syarat-syarat kepemimpinan di dalam surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kesempatan oleh raja untuk mengatur tentang kebendaharawanan negara, keuangan negara. Maka kita mencoba melihat tentang apa saja yang di dalam surat Yusuf tentang syarat-syarat kepemimpinan itu. Yang pertama, bersih dari hal-hal negatif sebelumnya. Maka Nabi Yusuf yang pernah dipenjara gara-gara dijebloskan oleh Imra'atul Aziz, seakan-akan Nabi Yusuf alaihissalam itu salah. Maka perlu ada klarifikasi. Apakah betul-betul Nabi Yusuf salah atau tidak? Maka Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada raja untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan palsu yang diarahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam pada masa lampau. Sehingga Allah menegaskan seperti ini, wa qala al-maliku, raja berkata, ituni bihi, ya datangkan Nabi Yusuf. Falamma ja'ahu rasul, ketika utusan raja itu datang kepada Nabi Yusuf, qala, berkata, irji' ila rabbik, coba tanya kepada pemimpinmu. Rabbik ini, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun, bagaimana tentang wanita-wanita yang dikumpulkan oleh Imra'atul Aziz. Karena wanita-wanita di saat itu menuduh Imra'atul Aziz telah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di dalam rumahnya. Maka
Imra'atul Aziz ya berang juga. Ini sampean ini belum tahu kalau melihat Yusuf itu bagaimana. Maka kemudian wanita-wanita pembesar, istri menteri apa segala macam dikumpulkan, disediakan makanan, ya, buah-buahan, pisaunya, suruh megang pisau masing-masing, ngupas buah-buahannya. Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf, ya, coba keluar. Ketika itu wanita-wanita terbelalak semuanya melihat, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ketika memotong buah, nggak terasa buahnya habis, tangannya yang keseset. Qata'na aydiyahunna, bahkan kata-kata qata'a yuqati'u kalau di dalam bahasa itu berkali-kali, bukan sekali. Kalau qata'a yaqta'u sekali, kalau qata' itu berkali-kali. Artinya mereka itu mungkin pandangannya terlalu serius pada Nabi Yusuf sehingga lupa segala-galanya. Itu. Nah, setelah itu, ya, kemudian tuh lihat tuh, makanya kalau nggak nurut Yusuf masukkan penjara, nggak mengikuti keinginan Imra'atul Aziz dipenjarakan. Nah, itu mereka itu minta diklarifikasi, saya yang salah atau siapa yang salah? Sebab penting latar belakang dan track record itu. Maka Nabi Yusuf untuk menjelaskan bahwa Nabi Yusuf bari minal ma'asi, lepas dari semua kemaksiatan. Penting klarifikasi. Saya nggak mau menjelaskan yang panjang-panjang, sebab kalau ngomong di depan orang-orang yang cerdas itu otaknya jalan sendiri. Otaknya itu sudah, ya, udah paham bapak-bapak itu. Maka bersih dari hal-hal negatif. Setelah bersih baru Oyina Nabiullah Yusuf alaihissalam al-mahammah, maka diangkatlah oyina, ayana yu'ayin itu mengangkat, menetapkan, ta'yin itu menetapkan. Nabi Yusuf alaihissalam setelah bebas dari berbagai macam tuduhan bahwa beliau di penjara itu adalah bukan karena kesalahannya, karena difitnah. Jadi kalau zaman Nabi Yusuf ada fitnah, nanti setelahnya juga ada fitnah. Maka setelah bebas dari track record yang jelek, Nabi Yusuf ditetapkan oleh raja, ya, untuk mengatur keuangan negara. Ya, ij'alni qala, karena sudah ini qala, Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardh, jadikanlah aku untuk menjadi bendaharawan negara. Karena apa? Inni hafizun alim, aku, ya, sangat bisa menjaga, memiliki integritas. Nggak akan saya boroskan. 7 tahun untuk masa subur, panen yang bagus. 7 tahun berikutnya akan masa paceklik yang berat. Kalau tidak diatur, bisa hancur kerajaan Mesir saat itu. Hafizun alim, memiliki integritas, dan alim memiliki ilmunya, cerdas dari Allah. Sebagai nabi dapat wahyu,
ilmunya jelas. Yang kedua ini sudah hanya berpikiran dewasa. Dewasa itu bukan sekedar umur, Pak. Ada umur 60 tahun masih kayak kanak-kanak juga ada. Udah umurnya tua juga perilakunya kayak anak-anak juga. Itu. Di sini berilmu. Maka ayyablughu asyuddah. Setelah Nabi Yusuf menginjak dewasa, dewasa berpikir, dewasa untuk memimpin, bukan sekedar dewasa umur. Ada orang yang disebut regresi. Dalam ilmu jiwa itu ada regresi. Regresi itu perkembangan terlambat. Bapak-bapak dulu mungkin waktu kecilnya terlalu sibuk, diperintah kerja melulu oleh orang tua. Sudah umur 50 tahun, karena dulunya nggak pernah main layang-layang, main layang-layang. Umur 50 tahun, masih ada loh. Itu regresi. Seharusnya kalau masa kecil main-main itu memang waktunya main-main. Jadi walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Yusuf menginjak dewasa, Allah memberinya atainahu hukman wa ilman. Kami berikan, kata Allah, hukman, ilmu hikmah, ilman, ilmu biasa. Kalau hukman itu ilmu atas dasar ketakwaan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu sekalian, pasti Allah akan memberimu ilmu. Yang sering di pesantren disebut ilmu laduni. Orang nggak pernah belajar Injil tapi kemudian hafal Injil, itu ilmu pemberian dari Allah. Kalau takwa, Allah berhak memberi. Wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan. Nah, muhsinin itu berbuat baik. Ihsan. Ihsan dalam bekerja. Coba, selama di dalam penjara puluhan tahun, Pak, itu muamalahnya dengan kawan-kawannya baik semuanya, dalam melaksanakan segala macamnya ihsan. Jadi dalam kitab Tajul Arus itu disebutkan bahwa bulughul asyud, mencapai tingkat dewasa itu tidak ada kaitannya dengan umur. Boleh saja rambutnya putih kayak saya, tapi kalau cara memimpinnya kemudian tidak baik, berarti belum dewasa, begitu. Sampai dikatakan oleh dalam Qomus Az-Zubaydi, al-asyud, dewasa itu mablaghur rajuli al-hunkah wal ma'rifah, yaitu seseorang yang mencapai tingkat kecerdasan, ya, tingkat kebijakan, orangnya bijak, berpengetahuan. Itu dalam surat Al-Ahqaf juga ada al-asyud. Hatta idza balagha arba'ina sana, umur 40. Hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sana, sudah menggapai masa dewasa dan 40 tahun. Maka Nabi Muhammad dianggap dewasa ketika 40 tahun diangkat menjadi nabi. Jadi al-asyud itu hampir-hampir kalau di dalam Al-Quran, ya,
banyak maknanya. Pertama, ada 3 dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Walamma balagha asyuddahu ma'nahu al-idrak wal bulugh, pengetahuannya sudah mapan dan sudah baligh. Tapi di Al-An'am disebut hatta yablugha asyuddahu. Nah, itu ma'nahu orang yang sudah mampu menjaga hartanya. Bagi anak yatim, kalau hartanya kan dikelola oleh ahli keluarganya, kalau yatim itu belum dewasa. Nah, itu makna dewasa ketika anak yatim diserahkan hartanya ketika sudah mampu mengelola hartanya. Jadi kalau sudah tua nggak mampu mengelola hartanya, juga tidak sampai kepada asyuddahu. Nah, jadi hatta yablugha thamaniya asyra sanah, kalau dalam tafsirnya ya ketika umur 18 tahun bagi anak yatim untuk diserahkan hartanya ketika mampu mengelola hartanya sendiri. Dalam makna al-asyud. Tapi di sini yang jelas asyuddahu adalah tidak berkaitan dengan umur tertentu, tapi kecerdasan. Kalau dalam surat lain, dalam Al-Qasas ayat 14 itu tentang kisah Nabi Musa yang dinikahkan dengan putrinya Nabi Yakub. Walamma balagha asyuddahu wastawa, artinya seseorang sudah menggapai dewasa, kemudian kuat, ya sudah mencapai benar-benar bukan sekedar remaja, tapi yantahi syababu, masa remajanya habis, menjadi seorang yang betul-betul dewasa. Nabi Musa ketika dinikahkan oleh Nabi Ayub dengan putrinya itu ya dalam kondisi kuat, tenaganya kuat, maka ketika membuka sumur untuk memberikan air minum kambing-kambingnya Nabi Yakub yang dibawa oleh anaknya 2 orang, itu oleh Nabi Musa diangkat karena kuat, termasuk cerdas, ya akalnya sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, berilmu. Ini kalau tadi dewasa, memiliki pengalaman, memiliki ilmu, memiliki segala macam. Kalau ini ilmu, memang pemimpin itu harus alim. Maka inni hafizun alim, sebenarnya aku orang yang bisa menjaga uang negara, tidak akan diboros-boroskan, tapi juga alim, berilmu. Yang keempat, ini tentang al-ilm sudah dijelaskan pada bulan yang lalu. Yang keempat ini kelayakan untuk diangkat jadi pemimpin, punya kelayakan. Sudah diterangkan pada kajian sebelumnya bahwa ketika Abu Dzar Al-Ghifari minta kepada Nabi untuk diangkat jadi gubernur, ditolak oleh Rasul. Ya, ketika istamil nih ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai gubernur. Untuk jadi angkat gubernur, ditepak bahunya, innaka rajulun dhaif, engkau lemah. Bahwa wa innaha la amanah, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Bahkan wa innaha khizyun wa nadamah, bahkan kelak pada yaumul qiyamah akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamatnya. Sekarang nggak terasa, tapi itu mas'uliyah, tanggung jawab, layak al-ilm ini. Ya,
Kalau Nabi Yusuf sudah jelas dari segi ilmunya. Kemudian yang keempat ini disebut at-tamkin, yaitu kelayakan untuk diangkat jadi pemimpin. Kelayakan. Apa penjelasannya dalam beberapa tafsir? Biasanya at-tamkin, layak untuk diangkat jadi pemimpin itu ba'dal mihnah, setelah diuji. Ketika menjabat bupati bagaimana, ketika menjabat gubernur bagaimana, dites. Ini track record ini. Ketika diangkat jadi menteri bagaimana, sehingga disebutkan la wala yakunu tamkin illa ba'dal mihnah, sesuatu yang dianggap layak itu setelah diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diangkat oleh Allah sebagai imam setelah diuji. Hanya ujiannya banyak Nabi Ibrahim. Wa idztala Ibrahim rabbuhu bikalimat, itu diuji dulu baru fa'atammahun. Setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujiannya, masa baru ini ja'iluka linnasi imama, aku menjadikanmu Ibrahim sebagai pemimpin. Ibrahim itu luar biasa, Nabi Ibrahim ya, kepeduliannya sampai diangkat derajatnya, di mana ada disebutkan Nabi Muhammad, disebutkan juga Nabi Ibrahim dalam sholawat Ibrahimiyah kita waktu sholat. Itu karena kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah dalam surat Yusuf ayat 56 itu ditegaskan wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardh. Demikianlah kami berikan kelayakan untuk memimpin bagi Yusuf di atas bumi. Setelah apa? Setelah ujian. Nabi Yusuf ujiannya lama, mulai dari hidup sengsara, dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian dijadikan budak, dijual itu, sampai kemudian dimasukkan penjara. Itu memang kawah candra di muka untuk bagi seorang Nabi Yusuf alaihissalam untuk menggapai kepemimpinan. Sehingga kalau kita mendidik anak, Bapak Ibu semuanya, walaupun Bapak Ibu diberikan istilahnya rezeki dari berbagai pintu sangat banyak begitu, tetap untuk mendidik anak sederhana. Jangan diberikan semuanya, nanti nggak move on. Tapi ketika mendidik sederhana. Yang kelima, yang ini tadi ketiga keempat ya. Kelima, mengakui keutamaan orang lain. Yang kelima, mengakui keutamaan orang lain. Tidak ada keinginan untuk menganggap orang lain itu remeh. Sikap itu mahal. Disebutkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, al-i'tiraf bil fadli li ahlihi, artinya bahwa keluarganya itu memiliki keutamaan, saudara-saudaranya memiliki keutamaan. Mengakui keutamaan orang lain itu hebat juga, sebab ada ungkapan la tahtakir mandunaka fa innal kulli syai'in masiyah. Janganlah menganggap remeh orang lain,
Karena setiap segala sesuatu itu akan memiliki keistimewaan, punya keunggulan. Kita masing-masing ini punya keunggulan. Maka benar kalau dalam mendidik anak-anak itu tidak boleh dianggap bahwa anak ini bodoh apa. Iya. Tapi yang kurang mungkin gurunya untuk bagaimana menggapai bisa membuka ya apa yang ada pada anak didiknya, peserta didiknya itu. Sebagai contoh nih, setiap Nabi Yusuf mendapatkan satu kelebihan, lagi-lagi selalu ingat kepada keluarganya, bahwa ibu bapaknya sudah punya andil yang besar. Disebutkan, ya'lamu anna kullama utiya min muwasafat dan ahalat ulin najah. Beliau tahu bahwa segala sesuatu yang menjadikan dia berhak untuk sukses dalam segala hal di dalam memimpin, semuanya itu berkat keluarganya. Dan hiya min indillah, terutama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk, wahai Rabbku, engkau telah memberikanku sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan, artinya diberikan kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau telah mengajarkanku bagaimana mentakwil dan takbir mimpi. Memuji yang memberi, dan ini ciri-ciri orang-orang mukmin. Setiap segala sesuatu mendapatkan kelebihan, rizki, ya, berbagai macam keistimewaan yang diberikan kepada kita, nggak boleh lupa kepada yang memberinya. Sampai fatirus samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah, yang menciptakan langit dan bumi, engkaulah sebagai penolong dunia dan akhirat. Kemudian baru minta tawaffani musliman wal hikmi bis shalihin, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Lagi-lagi tidak pernah melupakan jasa kebaikan orang lain. Coba, ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, kan di Al-Quran itu indah sekali ngomongnya nih. Dalam surat Yusuf ayat 23, warawadathu, dan dialah Imra'atul Aziz yang menggoda dia, menggoda Yusuf alaihissalam. Huwa allati huwa fi baitiha, di mana Imra'atul Aziz yang memiliki rumah itu dan Nabi Yusuf ya sebagai pembantu ada di rumah itu. An nafsihi, ingin menggoda Yusuf. Yang menggoda Imra'atul Aziz punya kekuasaan di rumah, punya kekuasaan. Kemudian wa ghallaqatil abwab, nutup pintu. Siapa yang nutup pintu? Imra'atul Aziz. Wa qalat haytalak, kemudian Imra'atul Aziz, mari Yusuf, dekatlah kepadaku. Di rumahnya sendiri, di kamar sudah ditutup kamarnya, kemudian sudah ada ajakan-ajakan dari Imra'atul Aziz. Gimana? Kemudian lupa diri Nabi Yusuf, tidak. Qala ma'adallah, na'udzubillah min dzalik. Nabi Yusuf berkata, na'udzubillah min dzalik, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, ini Qitfir. Qitfir itu suaminya Imra'atul Aziz. Itu adalah orang yang telah
membesarkanku, telah memberikan banyak hal kepada. Innahu Rabbi, dia adalah bengku, istrinya bos. Innahu Rabbi ahsana mathwaya, sudah memberikan tempat yang baik, pelayanan yang baik kepada saya. Masa saya mau mengecewakan? Jadi tahu mengakui keutamaan orang lain. Orang yang begini ini luar biasa. Tidak pernah akan melupakan orang yang mengangkatnya. Tidak pernah akan melupakan orang yang memilihnya. Tidak akan. Cirinya Nabi Yusuf. Sampai innahu la yuflihul zalimun. Jadi ditolak dengan 4 alasan. Pertama, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini yang pertama itu. Kalau godaan-godaan itu yang paling berat adalah ini harus dari dalam untuk menolaknya itu. Keimanan. Qala ma'adzallah. Kemudian baru innahu Rabbi. Ya. Dia adalah bosku, maka bagaimana saya melanggar? Ya. Ahsana mathwaya. 3, sudah memberikan tempat yang layak. Innahu la yuflihul. Yang keempatnya, tidak pernah akan beruntung orang yang zalim. Itu Nabi sifatnya begitu. Kalau orang betul-betul mendalam agamanya, mengerti agamanya, tidak mungkin akan tergoda. Tapi memang berat. Ya. Kalau kita punya kedudukan belum tentu bisa. Ya. Hanya dengan tadi, ya, kehendak Allah, dilindungi oleh Allah. Berikutnya, dalam ini jauh dari berbagai macam perbuatan keji. Ya. Begitu seorang pemimpin yang positif itu, ya, dia akan menyibukkan diri dengan tugasnya, dengan umatnya, dengan rakyatnya, sehingga kalau dilihat Nabi Yusuf alaihissalam itu dijaga oleh Allah sampai dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah bahwa kami ingin menjauhkan Nabi Yusuf ini dari semua kejelekan, wal fahsya, dari kekejian. Innahu min ibadihal mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk hambaku yang mukhlas. Udah pernah dijelaskan antara mukhlis dan mukhlas. Kalau mukhlis itu kadang-kadang sifatnya ikhlas. Kalau mukhlas, ikhlasnya itu sudah jadi watak. Kita kan kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Itu mukhlis itu. Kalau ikhlas terus, itu mukhlas. Jadi kalau memberi nama anak itu mukhlas itu lebih ablagh. Kalau dalam ilmu balaghah, baligh. Kalau kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ikhlas, kadang enggak. Itu mukhlis masih. Maka min ibadinal mukhlasin, yang dijauhkan dari godaan setan, selamat al-mukhlasin, yang sudah selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Yusuf, ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia tetap menjadi orang yang memiliki watak ikhlas. Coba, sejak dia dipersekusi oleh kakak-kakaknya, dilempar terus, kayaknya nggak ada pemberontakan, terus sampai dijual dengan harga murah untuk dijadikan budak. Tenang aja, kayak tuh.
sampai dikecewakan oleh dua kawannya yang di penjara juga tetap. Insya Allah itu min ibadinal mukhlasin, jauh dari kekejian, berbuat yang keji-keji. Keji itu ada dari perbuat, ucapan ada dari perbuatan. Biasanya kekejian itu dorongannya adalah dorongan syahwat, perbuatan yang perzinahan, nah itu pelacuran, apa itu fahsya dorongannya. Kalau dalam ucapan yang kasar-kasar, al-fuhsh, fahisyah, lebih cenderung kepada karena diakibatkan dari syahwat. Kemudian adil, ini sifat yang merupakan harus ada pada seorang pemimpin. Pada surat Yusuf ayat 78-79 itu dijelaskan ketika kan yang terdapat barang milik kerajaan, ada piala milik kerajaan itu yang adanya pada Bunyamin. Padahal Bunyamin ini adiknya Nabi Yusuf, sudah dipesan oleh bapaknya hati-hati dijaga. Jangan sampai seperti Nabi Yusuf dulu hilang. Nah, dijaga. Tetap ya yang diambil bukan saudaranya, tetap siapa? Bunyaminnya itu. Nah, sifat pemimpin yang luar biasa ini, memaafkan saat mampu membalas, tidak punya dendam. Al-afwu 'indal maqdirah. Ya. Kemampuan untuk membalas ketika mampu untuk, tapi justru ketika mampu untuk memberikan, dia maafkan. Ketika kakak-kakaknya sudah jelas bersalah kepada Nabi Yusuf dan minta maaf, kalau nafsu jeblosin aja penjara, beres. Tetapi apa kata Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 92? Qala la tathriba 'alaikumul yaum. Udah enggak ada lagi balas dendam pada hari ini. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Allah mengampuni kamu sekalian. Dan dialah Allah yang arhamur rahim. Sifat seperti itu kan luar biasa. Ya. Ini kan kesalahannya bukan kesalahan inilah. Istilahnya saat itu anak bandel-bandel ijtihad yang ingin membunuh Nabi Yusuf, kemudian ijtihad cuma melemparkannya ke dalam sumur. Bukan satu makar untuk merusak negeri atau apa, enggak. Jadi masalah pribadi nih. Makanya kalau masalah pribadi, Rasulullah kalau masalah pribadi itu gampang sekali. Tapi kalau sudah Islam yang diinjak-injak, tidak rela. Kepentingan umum diinjak-injak, tidak rela. Itu Rasulullah SAW masih banyak ya. Kalau berbakti kepada orang tuanya dilihat sejauh mana ya. Jadi kalau kita menyiapkan generasi yang akan datang itu, bagaimana anak-anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua ya. Kita kalau ingin menyiapkan generasi unggulan ya, kitanya sendiri wajib berbakti kepada kedua orang tua ya. Dan yang terakhir adalah senantiasa berbuat ihsan dalam memimpin, hasilnya jelas, ihsan itu insya Allah ini kepemimpinan yang diinginkan di dalam surat Yusuf untuk menyelamatkan suatu kebangkrutan akibat dari masa paceklik
yang 7 tahun ditambah 7 tahun. 7 tahun subur, 7 tahun akan hancur, maka Nabi Yusuflah yang menyelesaikan. Dan kalau kita teliti demikian beberapa ciri-cirinya. Hanya apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, pengelompokannya apa, pada kajian sebelumnya sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.